Assalamualaikum, izinkan saya mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan di Indonesia. Langsung saja kita simak materinya. Apa itu pilar dalam pendidikan? Pilar secara literal mengacu pada tiang penguat atau dasar pokok. Pilar ialah penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pendidikan sistem pendidikan. Asas merupakan fondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan. Karena itu asas dan pilar merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem pendidikan, pilar-pilar pendidikan ada 4, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui. Maksudnya ialah dalam mengetahui sesuatu kita perlu belajar menggabungkan pendidikan umum kita yang luas dengan cakupan mendalam dari subjek kita yang kita pilih sebagai landasan belajar sepanjang hidup. Learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat dalam segala situasi dan kondisi. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama, mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang bertujuan untuk memerdekakan individu. Slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara ialah Ingar Sasung, Tulada, Ing Madya, Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Prinsip tersebut Ingar Sasung Tulada sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh. Ing Madya Mangun Karsa, pendidik sebagai pemimpin, hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya. Tut Wuri Handayani mengikut dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang. Analisis relevansi dan tantangan dalam era digital berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengatasi tantangan era digital seperti hoax dan krisis. Objektivitas melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ini krusial untuk menyaring informasi, menguji validitas data, dan memastikan perkembangan teknologi tetap menjunjung etika serta memanusiakan manusia. Contoh fenomena deepfake dan virtual reality ontologi. Algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema epistemologi dan penggunaan generatif AI dalam dunia akademik dan industri kreatif aksiologi. Lalu, bagaimana pilar menjawab soal pendidikan? Bagi epistemologi dan aksiologi berfungsi sebagai landasan untuk menjawab tantangan pendidikan modern melalui kajian hakikat realitas, metode, dan nilai guna. Secara kontekstual dan aktual, ketiga pilar ini mengarahkan pendidikan pada adaptasi digital, pengembangan berpikir kritis, serta fokus pada pendidikan karakter kecakapan hidup. Contohnya, pilar ontologi menjawab apa yang menjadi objek kajian pendidikan di era modern. Contoh, pergeseran definisi ruang kelas dan materi belajar. Pilar epistemologi, bagaimana proses mentransfer dan mendapatkan ilmu. Contoh, perubahan metode belajar dari searah menjadi berbasis proyek. Yang ketiga, pilar aksiologi menjawab untuk apa ilmu tersebut digunakan dan bagaimana aspek etikanya, contoh maraknya penggunaan digital di sekolah dan di kampus. Referensi kali ini berasal dari modul IDIK 4006 Filsafat Ilmu dan jurnal Uta Galung Tiabasana Andriani Lisna 2024 Vol 2 nomor 3 Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa Sastra dan Budaya Morfologi Filosofi Pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dan Evolusi Pendidikan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.